Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua ya. Hari ini adalah pertemuan kuliah kita, pertemuan kelima. Untuk pertemuan kelima ini kita masih membahas masalah jurnal umum, buku besar dan neraca saldo ya. Kemudian ya, ini ada soal yang akan diberikan kepada kalian semua, salah satu contoh lagi. Karena apa? Seperti yang Ibu bilang kemarin, bahwa di jurnal, buku besar dan neraca saldo akan banyak soal-soal yang perlu kita kerjakan dan kita analisa. Karena apa? Jurnal ini akan dipakai ke materi selanjutnya. Ya, kita lihat di sini ya. Transaksi selama bulan September 2019 yang terjadi pada perusahaan Gisa Ceria sebagai berikut. 1 September diinvestasikan oleh Nona Gisa uang untuk pendirian perusahaan sebesar 10 juta rupiah. Berarti jurnalnya di sini adalah apa? Nona Gisa ini menginvestasikan modal 10 juta rupiah sebagai modal awal untuk pendirian perusahaan. Berarti jurnalnya adalah kas pada modal. Kas jadi bertambah berupa uang tunai sebesar 10 juta rupiah, kemudian diletakkan di sisi debit, dan modal juga bertambah sebesar 10 juta rupiah berada di sisi kredit. Oke, sekarang kita lihat lagi transaksi tanggal 5 September. Dibeli gudang seharga 2 juta rupiah secara tunai. Dibeli gudang, berarti aktiva berupa gudang jadi bertambah. Di sebelah debit 2 juta rupiah. Kemudian karena gudang ini dibeli secara tunai, maka akan terjadi pengurangan pada kas, yaitu sebesar 2 juta rupiah juga ya. Jadi jurnalnya adalah gudang pada kas ya. Kemudian di sini 10 September diperoleh pendapatan jasa sebesar 15 juta rupiah. Baru diterima sebesar 10 juta rupiah, sisanya bulan depan. Berarti sisanya adalah 5 juta. Gimana nih? Berarti apa nih? Jurnalnya. Kalau kita lihat dari soal ini, ada apa saja yang perlu kita analisa? Yang pertama adalah pendapatan jasa sebesar 15 juta rupiah. Berarti kan ini sudah pasti 15 juta rupiah bertambah, diperoleh kan ya. Nah, bertambah berarti pendapatan jasa 15 juta rupiah bertambah berada di sisi kredit. Di sisi kredit sebesar 15 juta rupiah. Sedangkan dari harga 15 juta rupiah ini baru diterima sebesar 10 juta rupiah. Berarti kas ya. Kasnya bertambah 10 juta rupiah berada di sisi debit. Sedangkan sisa dari 15 juta baru dibayar 10 juta, berarti selisihnya 5 juta akan dibayar di kemudian hari. Maka muncullah piutang. Piutangnya jadi bertambah berada di sisi kredit, sisi debit ya, debit. Jadi jurnalnya adalah kas dan piutang usaha pada pendapatan jasa ya. Jadi di sini ada 3 transaksi yang terjadi. Pendapatan bertambah 15 juta rupiah berada di sisi kredit, kemudian kas bertambah 10 juta rupiah di sisi debit, dan sisanya 5 juta rupiah muncullah piutang usaha berada di sisi debit juga.
yaitu 5 juta rupiah. Oke, itu. Jadi ada 3 transaksi di sini. Kemudian tanggal 15 September dibayar beban iklan sebesar Rp200.000, ya, dibayar beban iklan. Berarti beban iklan bertambah di sisi debit Rp200.000, kemudian kasnya jadi berkurang sebesar Rp200.000 juga berada di kredit. Jadi jurnalnya adalah beban iklan pada kas masing-masing Rp200.000. Sedangkan di tanggal 20 September dibayar beban gaji sebesar Rp500.000. Berarti beban gaji bertambah Rp500.000 di sisi debit, kemudian kasnya jadi berkurang sebesar Rp500.000 berada di sisi kredit. Jadi jurnalnya adalah beban gaji pada kas. Kemudian tanggal 30 September diambil untuk kepentingan pribadi sebesar Rp1.000.000. Kepentingan pribadi. Dalam akuntansi, pengambilan uang untuk keperluan pribadi oleh pemilik yang diambil adalah uang perusahaan, itu disebut sebagai private, ya, atau triple. Jadi jurnalnya adalah triple pada kas atau private pada kas. Private-nya berada di sisi debit Rp1.000.000, kemudian kasnya berada di sisi kredit sebesar Rp1.000.000. Sekarang terakhir. Nah, terakhir tanggal 30 September diperoleh pinjaman senilai 5 juta rupiah. Diperoleh pinjaman senilai 5 juta rupiah. Berarti kas bertambah, ya. Kas itu bertambah di sisi debit 5 juta rupiah. Kemudian apalagi yang bertambah? Yaitu pinjaman, ya. Kalau di akuntansi itu disebut sebagai utang. Kita anggap sebagai utang usaha, yaitu 5 juta rupiah. Utang bertambah berada di sisi kredit sebesar 5 juta rupiah. Jadi jurnal tanggal 30 itu adalah kas pada utang usaha. Kas bertambah 5 juta rupiah, kemudian utang usaha juga bertambah 5 juta rupiah. Kemudian itu baru kita selesaikan jurnal, ya. Kemudian dari jurnal yang telah kita buat bisa diposting ke dalam buku besar. Kemudian dari buku besar bisa dibuat neraca saldonya. Untuk yang nomor pertanyaan B sama C, silakan dikerjakan. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan boleh jabri Ibu atau boleh di WA grupnya. Terima kasih untuk penjelasan Ibu. Kalau ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Kalau ada pertanyaan nanti bisa dijabri atau WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.